Terakhir sampai mana ya? An-niyah. Puasa. An-niyah puasa. Niat. Nah. Wal imsak. Nah. Jadi an-niyah wal imsaku anil itu sekarang nah. Fardu puasa ada 4 kemarin itu, wa faraidus shaum arba'atu asya, an-niyah sudah kita bahas sekarang, wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qaid. Sekarang kita bahas tentang menahan diri dari makan, minum, setubuh, dan juga menyengaja untuk muntah. Hadirin, ini masih dalam rukun puasa ya, menjaga diri dari segala hal yang membatalkan. Adapun batasan daripada makan dan minum, yakni dilakukan dalam keadaan sadar, sengaja, sedikit apapun makanan yang dia telan, dan ya, mafhum mukhalafahnya, bila tidak sengaja, bila tidak sadar seseorang makan atau minum, maka tidak membatalkan puasa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man nasya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa sedang ia tengah berpuasa, kemudian dia makan, dia minum, maka hendaknya ia sempurnakan dia punya puasa. Sesungguhnya Allah lah yang memberi makan ia dan yang memberi minumnya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Al-Imamul Bukhari. Hadirin ya. Jadi gambarannya, ada orang yang memang nggak terbiasa puasa sunnah, masuk Ramadan, hari pertama Ramadan, tengah hari bolong dia bangun, main ke dapur aja, dibuka kulkas, main diminum, udah habis es kelapa segelas, baru ingat, ya Allah puasa, nggak batal kan? Ya, nggak batal. Nah, jadi ketika itu sempurnakan puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa yang kedua, yakni sampainya benda dalam batas benda tersebut dapat terlihat oleh pandangan mata yang normal, pandangan mata yang normal. Sampainya benda tersebut ke rongga, ke lubang rongga ya, di 5 lubang dalam kita punya tubuh. Kalau perempuan 6, laki-laki 5, perempuan 6. Yakni apa saja? Kuping, hidung, mulut, udah 3. 2 lagi kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Perempuan tambah 1, lubang kecil pada payudaranya. Bila mana dimasukkan sesuatu, batal itu puasanya. Nah, ukuran daripada benda yang dapat terlihat, maka benda yang tak terlihat berarti tidak membatalkan puasa. Semacam seseorang pakai fake inhaler kan di hirup tuh, itu nggak batal
Sebab pedesnya kan nggak kelihatan. Nah, ya. Ukuran masuk yang dianggap membatalkan, hidung ini sampai dia punya tulang. Jadi kalau kita ngupil begini nggak batal. Nah, kalau istinsyak sampai masuk ke tulang sini batal. Jadi kalau mau istinsyak sekedarnya aja, atau nggak usah istinsyak, ini aja kalau takut kebablasan masuk. Ya. Kemudian kuping, ukuran yang masih terlihat nih, kalau kita lihat kuping teman kita, lubangnya yang masih kelihatan namanya zahir. Kalau kita kok beginiin kagak batal, pakai anduk gini nggak batal, pakai cotton bud sampai ke dalaman batal, kan udah masuk tuh, ya. Nah, maka penggunaan obat tetes kuping membatalkan puasa. Kan dimasuk tuh obat tetes kuping ini, ya. Kalau mata bukan rongga, bukan lubang. Jadi antum pakai kerum tuh nggak batal. Alasannya bukan obat, kerum tuh, ya. Walaupun berasa, sebab mata kita nggak ada sedikit pun celah, rapet ini, ya. Bola mata dari awal kita lahir sampai dini hari, ini mata nempel terus, hebat, luar biasa nih, ciptaan Tuhan. Ya. Nah, kemudian mulut ukurannya adalah yang kalau kita ngaca itu ada di tengah begini. Alif amandal itu namanya, lak-lakan ada. Lak-lakan. Nah, itu kalau dia melewati lak-lakan tadi batal. Maka selama mulut ini sekitar gusi dan gigi, kita sikat gigi, pakai odol, berasa pedas, nggak batal selama tidak tertelan. Jadi orang siwak nggak batal, tapi jadi makruh kalau udah masuk zuhur. Gitu. Udah masuk zuhur siwak makruh. Nyobain cicipin masakan nggak batal, hanya sebatas makruh. Sebab zat perasa itu di lidah. Jadi di lidah. Kalau ada istri kita ketakutan keasinan karena memang kok masak buat tamu sekalian, dicobain nggak batal, mandi buang sampai ludahnya sampai bersih lagi, ludah dibekali-kali, udah nggak batal, ya. Jadi ini sikat gigi pagi-pagi jadi nggak masalah tuh, ya, selama belum masuk zuhur. Silahkan pakai odol selama tidak tertelan, gitu, ya. Ini jadi ukuran gigi demikian. Maka gusi yang berdarah dia mesti ke kumur tuh. Kumurnya juga hati-hati, jangan mubalah begini. Nah, kalau dia mubalah begini itu rentan tertelan airnya. Karena darah itu najis, nggak ada yang bisa mensucikan sesuatu dari najis semacam darah kecuali air. Maka mulut kita masih dianggap najis nih kalau gusi kita berdarah. Ke kumur sampai bersih, kita buang sampai yakni air liur kita kembali bersih, cukup sudah. Hadirin, ya. Kemudian suntik semacam apa itu sekarang namanya vaksin, ya, vaksin atau donor darah. Kalau donor darah makruh ketika berpuasa, sebagaimana bekam makruh tuh. Sebab umumnya orang bekam sama donor darah jadi lemas. Ya, hadirin, ya, jadi lemas. Nah, jadi ketika itu dihindari, jangan pakai bekam maupun donor darah. Jadi demikian. Tapi tidak membatalkan puasa. Masuk ke jarum kan bukan di rongga, bukan di lubang, di urat. Ya. Penggunaan obat penyakit
ambeien yang dimasukkan ke dalam dubur membatalkan puasa. Sebab kubul ambil dubur ini rongga, ya, masuk sesuatu batal itu. Jadi perlu ya kita pahami di sini sekali lagi. Nah, selesai, yakni masuknya benda ke dalam rongga atau lubang di tubuh kita ya. Jadi laki 5, kalau perempuan tambah 1, 6 ya. Kemudian yang membatalkan lagi yakni muntah dengan disengaja. Ukuran disengaja kalau udah diuwe-uwein atau dipegang tangkoknya keluar batal. Tapi selama ditahan masih keluar juga nggak batal. Hadisnya man dara'ahu qaybun wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada wa in istaqa'a falyaqdi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang dikalahkan muntah, artinya dia nggak sengaja muntah dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada baginya qada. Artinya tetap sah dia punya puasa. Tapi siapa yang menyengaja muntah, maka hendaklah dia mengqada, tersebab batal. Kayak ke pasar, pening, dengar kuat, keluar, nggak batal, buru-buru cari air, najis tuh semuanya. Mulut kita najis nih, karena muntah kan keluar dari perut. Maka apa yang keluar dari perut ini najis. Kayak kemarin dalam bab taharah kita bahas, ibu-ibu lagi nyusuin anaknya gumu, berarti kan kena gumu anaknya najis tuh. Cuman gumoh ya, gumoh ya, gumoh si anak kan keluar dari perut najis. Tapi najisnya gumoh si bayi tadi dalam kategori najis makfuwat yang ditoleransikan syariat, sehingga tetap sah bila terbawa di dalam sholat. Tapi ukuran najis yakni muntah kita tadi nggak ada toleransi tuh, harus dibersihkan, umur pelan-pelan, bersihin mulut kita semuanya ya, udah nggak batal puasa ya. Ini jadi muntah dengan disengaja. Kemudian yang membatalkan puasa apalagi hubungan suami istri dengan sengaja. Emang ada saat nggak sengaja? Ada. Misalnya akhir Sya'ban jadi pengantin baru, masuk Ramadan, nah pengantin baru ya. Jam 12 tidur nih sang pengantin, jam 12 malam, bangun setengah 6, bangun setengah 6, dilihat jendela gelap kan, dihubungan lagi, nggak batal, nggak tahu kan, nggak sengaja, pas setengah 6, udah pas dia keluar, ya Allah setengah 6, habis digelap. Seandainya terjadi begitu nggak batal. Kenapa? Nggak sengaja ya. Jadi caranya nggak sengaja. Jadi dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala firmankan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswadi min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi tubashiruhunna maknanya tujani'uhunna, hubungan suami istri ya. Jadi di sini dijelaskan waktu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, makan dan minum sampai nampak ya garis putih daripada garis hitam. Ini maknanya adalah fajar, sampai terbit fajar, yakni datang waktu subuh. Maka kiasnya ya seandainya seseorang melakukan hubungan suami istri dengan tidak disengaja, tidak membatalkan pula sebagaimana makan dan minum yang tidak disengaja. Nah, kelas sekarang istimna onani. Onani ini hukumnya haram. Ya, onani hukumnya
haram. Dimana dalam puasa seseorang yang melakukan onani batal puasanya, ya. Kemudian bila mana keluarnya mani hanya sekedar melihat keluar, nggak batal. Cuman melihat doang keluar gitu, nggak batal, ya. Jadi ukurannya ada sesuatu hal yang dilakukan hingga keluar itu mani. Ya hadirin. Nah, jadi dalam berpuasa di sini maka segala yang akan menimbulkan satu syahwat bahkan yang tak terbendung maka mesti dijauhi, ditinggalkan, termasuk ngedeketin istri lagi siang hari bulan Ramadan. Udah jauh-jauhan dalam pengertian tidur jangan sempat tidur misalkan, ya. Biasa jalan kerja cium pipi istri kagak usah gitu. Kenapa? Lagi puasa. Bicaranya lagi puasa. Kan puasa menahan makan minum dan hubungan suami istri. Maknanya adalah menahan dari segala syahwat. Ini ya. Jadi kalau bicara makan dan minum doang ini mudah tentunya. Cuman bicara syahwat, nah inilah yang membedakan kita dengan binatang. Lagi belajar nih kita. Belajar untuk menjadi seorang manusia yang utuh. Dimana manusia itu hidupnya dia pakai akal, bukan dengan diperbudak nafsunya. Oh ini bagus nih, oh ini lakukan, buruk tinggalkan gitu. Kalau sekarang manusia udah jatuh merosot, dia punya moral hingga lebih hina daripada binatang, lebih jahil, lebih sesat lagi daripada binatang. Kita mengatakan begini sebab kita saksikan ada ayam jago kawin sama ayam jago. Gak ada. Ini manusia laki kawin sama laki. Yang lebih parahnya lagi, udah laki nggak ngaku laki. Paham nggak? Ini laki nih nggak ngaku laki. Sampai wasiat ntar kalau ada mati tolong cara penguburannya dengan cara perempuan. Dia laki sih. Gimana pengen jadi perempuan? Ya Allah, sampai begini, sampai dibelain. Tapi ada aja yang belain tuh. Itu yang menyatakan, yang menghalalkan. Jadi kafir tuh, sebab menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan. Hati-hati tuh sama hukum Tuhan tuh. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang penting nih kita pahami. Oh, udah syariat, udah kita taslim, nggak mau diatur Tuhan. Ya, kan disuruh cari Tuhan selain Allah, mau ini nggak mau cari. Ya. Tuhan itu ya Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Dia nggak mau diatur Tuhan. Udah takdirnya jadi laki, pengen jadi perempuan. Innalillahi, ya. Jadi alhamdulillah untuk di negeri kita nggak ada tuh ya. Biasanya kaum homo dia mau kawin ke Belanda. Belanda parah tuh. Belanda parah tuh. Belanda itu sah tuh, laki sama laki kawin di gereja sah. Diakui tuh di negara mereka tuh. Ya alhamdulillah. Ini ke Jalan Mutiara situ dekat 35. Orang anak laki kawin di gereja terima kan? Siapa nih? Calonnya mana istrinya? Balik. Suruh balik. Alhamdulillah ya. Jangan sampai naudzubillah dzalik. Berarti kita menghalalkan musibah datang. Musibah yang kita khawatir bukan yang Tuhan kasih di dunia, bukan. Musibah terbesar adalah ya kesengsaraan di negeri akhirat nanti. Tuh. Jadi kalau ada orang, oh itu sah negeri-negeri yang menghalalkan maksiat kok nggak dihancurin Tuhan? Kita udah taat segala macam, musibah tuh gak pernah berhenti. Justru yang namanya musibah paling besar bukan di mari, minta di akhirat. Ya, itu namanya istidraj. Tuhan diulur,
tambah lama tambah jauh dari Tuhan, merasa bangga dengan maksiat yang dilakukan, habis dia tadi matinya, naudzubillah. Jadi kesimpulannya demikian. Ada seorang, jadi bencong ame banci, maka kita lainin tuh bencong ame banci. Kalau banci hermafrodit, kelaminnya 2 dalam pohonan itu laki manusia deh kelaminnya 2. Nanti tinggal dilihat mana yang dominan, yang berfungsi, kelamin perempuannya atau kelamin lakinya. Tapi dari 1000 orang belum tentu ada 1, saking jarangnya nih. Tapi ada ya, kelamin 2 itu namanya banci, bahasa Cina tuh. Ban artinya kelamin, ci artinya 2. Dari orang Cina. Banci artinya kelamin 2. Jadi yang sesat bukan banci, bencong. Bencong sesat, alhamdulillah. Ya, orang laki tapi pengen jadi perempuan, alhamdulillah. Kalau nggak tobat sebelum matinya, ini, alhamdulillah. Ya, kita khawatir ya manusia itu kesian sekali lagi. Maka perlu nih, ya, dalam masyarakat kita ya. Maka anak-anak kita tuh juga ekstra waspada gitu. Terutama kalau turun-turun anak-anak baru gede juga perlu ya. Nggak sedikit, mohon maaf, nggak sedikit kita dapetin kabar. Kok kemarin yang menjijikkan, pimpinan boarding school, bukan pesantren tadi itu, boarding school yang beberapa perempuan disinahin, diperkosa. Nah itu kasus laki sama perempuan. Ini yang umum, ini justru di pesantren. Masalah apa? Kasus sodomi. Tuh. Makanya kalau kita punya pesantren, petugas pesantren mesti yang namanya tidur nggak boleh cemplak-cemplakan laki-laki, bisa ya. Maka Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani itu di tempat pesantren beliau di Makkah, ulama besar ahli hadis, itu habis disabetin santri kalau bangsa laki sama laki tidur, kalau pakai celana pendek doang lagi. Ya, ini dijaga. Ya, jadi kasus sodomi ya karena memang ya mungkin bicara nafsu lagi tinggi, namanya orang balek kan, lagi balek lagi segala macem, ya nafsu nggak ketolongan. Nah kasus sodomi ini maka penting sekali nih ya, anak kita mesti jaga betul-betul ya. Teman-temannya juga mesti kita lihat. Memang sulit ya kalau kita mau yakni jagain anak untuk tidak bergaul, memang berat juga ya. Nah, paling kurang temennya kita lihat. Mohon maaf, saya juga kan punya anak juga nih. Kalau kita lihat ya Allah, itu namanya omongan dijorok minta ampun, alhamdulillah, dari kasar minta ampun. Udah ini sekolah agama gitu gila. Bagaimana sekolah umum? Ini moral itu penting nomor 1 moral. Ya, rusak anak-anak kita kalau sampai kita biarin ya. Nah, jadi kembali lagi kepada masalah onani. Nah, di sini maka bagaimana? Sibukkan kita punya anak tuh dari yakni segala amalan soleh. Kan orang-orang anak baru gede kan aktif dia, sibuk kan, masukin olahraga panah ke aja ya, silat ke apa aja deh, penting deh. Oleh sebenarnya pokoknya yang manfaat apa aja, yang manfaat ya, belajar segala macam, insya Allah manfaat tuh. Nanti kalau dia kalau anak kagak disibukkan dengan yang baik, nah dia bakal disibukkan dengan hal yang buruk tentunya, begitu. Kebalikannya. Nah, kembali kepada masalah istimna, yakni onani yang membatalkan puasa di sini, dan termasuk segala sesuatu yang dapat menggerakkan syahwat, termasuk mencium istri. Kalau biasa mencium istri pengen jalan berangkat kerja, udah jangan. Ada satu riwayat dalam hadis Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqaddiruni wa huwa sha'im
Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Dari Sayyidatina Aisyah, hadis riwayat Imam Muslim sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium aku padahal beliau tengah berpuasa. Ya. Nabi cium aku padahal beliau tengah berpuasa. Nah, itu Nabi cium istrinya. Tapi selanjutnya hadis kata Siti Aisyah, wa ayyukum yamliku irbahu. Tapi siapa di antara kalian yang dapat mengendalikan hawa nafsunya sebagaimana Nabi dapat mengendalikan hawa nafsunya. Kalau Nabi, nafsunya Nabi yang kendaliin. Kalau kita lebih banyak dikendalikan oleh hawa nafsu, makanya di puasa. Tuh. Kalau Nabi, Masya Allah nih, nafsunya PKT dia Nabi. Sebab jangankan nafsu, setan yang jin yang korin, setan yang diciptakan atas Nabi nih, kan kata Nabi, likulli insanin syaitanun wa malak. Awamaka ya Rasulullah. Naam. Walakin Allah a'ana alaih hatta aslam. Tiap manusia ada setannya, ada malaikatnya. Jadi terakhir bersama kita nih setan, malaikat bersama kita. Apakah setan dan malaikat diciptakan pula untukmu ya Rasul? Nabi jawab, na'am, iya. Tapi setan yang ada pada diri saya, tapi Allah tolong saya, sehingga setan ada pada diri saya itu aslam. Bisa jadi maknanya dua, hatta aslam. Kalau kita bilang hatta aslam, kalau kita mengatakan hatta aslam ini adalah fi'il madhi, aslama yuslimu islaman, berarti setan yang pada diri Nabi udah masuk Islam, begitu, ya, udah masuk Islam. Tapi kalau kita bilang aslam di sini fi'il mudhari, hatta aslam dari salima yaslamu, ana aslamu, jadi maknanya hingga aku selamat dari godaan setan yang ada pada diriku. Sebab kan dua positif di diri kita, dua yang negatif di diri kita tiap hari bertempur. Malaikat dan akal yang negatifnya, setan dan hawa nafsu bertempur nih tiap hari ini. Kan adil kan Tuhan dua-dua kan? Iya. Selama akal masih bisa berpikir tenang, hawa nafsu masih bisa tertekan. Apalagi bisikan malaikat pun kuat. Tapi kalau kita udah nurutin hawa nafsu melulu, hawa nafsu berkuasa, akal jadi mudah. Bisikan malaikat pun sayup terdengar, yang kencang bisikan setan. Udah deh, lama-lama gak perlu digodain setan, udah jadi setan. Bahkan setan yang ikut dia, bukan dia setan. Na'udzubillah ya, dari sekalian. Ya. Nah, kemudian dia kata Siti Aisyah, tapi siapa yang bisa sebagaimana Nabi mengendalikan hawa nafsu ini? Artinya jangan gitu ya. Kalau dalam keadaan puasa udah ya, jauhkan dari segala hal yang akan yakni menimbulkan syahwat. Ini penting hadirin ya. Jadi insyaallah kalau dia terbiasa, ini harus karena Allah, bukan dalam keterpaksaan, lah. Jadi kita nahan hawa nafsu ini karena Allah. Biasakan, ya Allah, nafsu ajaknya kagak melulu nih. Lagi puasa tuh, wah kita betul-betul ya, biasa ada perempuan cakep, waduh sayang kagak dilihat misalnya. Lagi puasa, astagfirullahaladzim, waduh ya Allah, istighfar dulu kan. Insya Allah di luar Ramadan terbiasa kan. Tapi kalau kita menganggap bulan puasa adalah penjara, ya, sehingga dengan keterpaksaan kita tertekan, ya, dalam mencegah syahwat timbul, merasa tertekan, maka di luar Ramadan, liar deh, dilampiaskan deh segala nafsunya deh. Bebas, astagfirullahaladzim.
Justru ini manusia akan terpenjara di dalam penjara yang lebih dahsyat lagi. Apa? Penjara hawa nafsu. Tuh, lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena dia merasa terpenjara, nggak bebas, apa-apa nggak bebas. Salah, bukan begitu. Jadi ketika Ramadan, ya, menahan nafsunya itu harus karena Allah. Ya Allah, sabar karena Allah. Begitu. Jadi ikhlas karena Allah dalam segala hal ini penting hal ini. Ya, kalau udah yang namanya nafsu bisa ditundukkan, nafsu bisa berbuat sebagaimana kita, karena dalam syariat Islam dan syariat Islam nih, nafsu itu bukan dibunuh, bukan, dikendalikan. Dan satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kan hadis itu. Ya. Jadi nafsu bukan dibunuh, dikendalikan. Kalau nafsu dibunuh tuh kayak biksu-biksu tuh. Wah, ogah kawin. Akhirnya ujungnya ternyata nggak mampu juga dia pada. Ya, ada kita lihat di Prancis abe yang habis di sodomi terus dibunuh anak kecil nih di gereja. Jadi udah puluhan tahun, udah ratusan anak yang dibunuh nih, ame pastor, ame pendeta. Nauzubillah. Ya. Jadi kodrat itu diciptakan syahwat, salurkan ke yang hak, yang halal, bukan ente tahan. Nggak ada dalam Islam itu hidup jadi rahib, nggak ada gitu. Masya Allah ya. Jadi nikmat ini. Maka mereka yang membuka mata hati dan penglihatan akalnya terhadap syariat Islam, insya Allah masuk Islam. Ini Islam luar biasa ajarannya. Ya, segala masalah sosial selesai oleh syariat Islam. Ya hadirin. Jadi kalau kita lihat ada orang boga kawin, nggak taunya zina dia mau, alhamdulillah. Ya, maka di barat nggak rapi-rapi itu urusan masalah pelacuran. Dia nikah pilihan Tuhan, kita juga pilihan Tuhan, akhir Allah. Tapi kalau dia lain dengan kita, pilihan Tuhan artinya nggak boleh bercerai. Pokoknya mau istrinya bagaimana kayak udah, pokoknya nggak boleh cerai. Kan pihak kan itu peraturan gereja gitu. Akhirnya ujungnya apa? Ujungnya, nah kalau udah kagak cocok, nggak harmonis bagaimana rumah tangga? Udah nafsu ada. Yang laki zina, yang perempuan zina, serong dua-duanya. Selama dua-duanya diam, nggak ada masalah. Nah, makanya di sana prostitusi, perzinahan legal itu. Alhamdulillah kalau di negeri kita masih ditangkapin. Iya, ada positifnya. Kalau di sana, naudzubillah. Ya hadirin sekalian, yang penyakit kotor, ya, penyakit segala macam, kerusakan mental, merosotnya moral, tuh di tempat begituan. Hancur kayak binatang udah. Binatang kan begitu. Kapan aja dia pengen nafsunya datang, jadi hubungan binatang namanya. Kan kita manusia, ada ikatan nikah dulu itu manusia namanya. Walau qaddarna fi jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adan la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami isi neraka jahanam kebanyakan dari yakni jin dan manusia. Mereka punya hati, tapi tidak dipakai hati untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Punya mata, telinga, nggak pakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mata nggak dipakai untuk melihat segala kebesaran Allah, kuasa Allah. Mereka itu laksana binatang, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Bal hum adall, kata Al-Quran. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang.
binatang. Ya seperti itulah. Ya, kalau dalam Islam, Masya Allah, luar biasa. Hadirin, cerai itu bukan perintah. Yang namanya bercerai di dalam syariat Islam itu ibarat pintu yang dibuka saat suatu gedung kebakaran di mana-mana, nggak ada jalan lain kecuali itu pintu. Ibaratnya begitu. Kalau nggak dibuka mati kita semua. Nah maka perceraian dalam Islam seperti itu. Jangan nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, bercerai. Nggak boleh begitu. Ya, Allah halal yang Allah talak. Ya, yang diperintahkan syariat adalah ya terus hubungan rumah tangga sampai beranak cucu, bahkan di dunia dan di akhirat, seperti itu. Ya, perintah daripada yakni syariat. Tapi kan dalam perjalanan kehidupan nggak semua orang begitu. Nah, inilah hadirin. Nah, Islam memberikan solusi yang sangat luar biasa. Jadi kembali kepada masalah syahwat di sini, demikian ya. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa, yakni datang haid, datang nifas, ya, datang gila, murtad, dan inilah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, kita lanjutkan. Sekarang adab-adab daripada puasa, hal yang sunnah dalam berpuasa, yakni diantaranya menyegerakan berbuka, Ta'jilul fitr. Ta'jil maknanya menyegerakan. Kalau sekarang orang bilang apa ta'jil? Tuh. Jadi kan kita kan bukan orang yang ngerti, yang mempopulerkan istilah kalau di masyarakat kita. Orang ngetop. Dia ngerti kayak kagak, kayak pokoknya ngetop aja. Kalau sama yang ngetop kalah kita. Yang populer sama dia tuh. Dia mau kemana? Sorry, Anda mau cari takjil. Apaan takjil? Takjil artinya mempercepat, menyegerakan. Itu ada takjil. Sekarang udah terbalik. Orang Arab juga bingung. Ada ila ruh anta. Ba'ashtari ta'jil. At-ta'jil yubah. Anda mau beli takjil, bingung mengenai takjil apaan? Itu takjil dijual. Ya. Jadi takjil artinya menyegerakan, sekali lagi ya. Nah, ini diambil yakni dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazal nasu bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Ajjalu dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Gitu ya. Ajjalu. Nah, jadi manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Jadi kalau udah beduk, udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keliru lagi kita ngomongin. Gimana? Batalin. Apa batalin? Siang baru batalin. Udah azan, masa batalin? Bukan batalin. Kalau batal tadi ya, siang tuh belum waktunya azan maghrib, ente makan, itu namanya batalin. Kalau udah azan namanya bukan batalin. Kalau orang kita ngomongnya batalin belum? Enggak batalin tadi siang. Nah, hadirin ya. Jadi demikian. Afdolnya korma basah atau kering ya. Korma basah atau kering biasa kalau buat bayar zakat fitrah, korma kalau tamar bukan utok tuh ya. Tamar ya semacam Tunisia ya, kita makan lah apa sukari segala macam no, korma tuh ya. Nih kemudian ambil air putih, ini sunahnya nih, korma dan air putih, ganjil ya, 3, 5, 7, udah kenyang, sholat deh. Nah, jadi perlu saya sampaikan, ada di satu masjid, saya lagi
di dekat itu masjid kedengaran nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, azan Mekah nih. Suaranya percis banget ke azan Mekah. Nggak taunya beneran azan Mekah. Jadi pas datang maghrib di bulan Ramadan, radio dinaikin ke mana? Menara. Astagfirullahaladzim. Nggak belajar masalah azan nih orang nih. Ya, azan ada kesunahan nih untuk aurat, menghadap kiblat, radio bisa. Dalam keadaan berwudu, itu yang disebut bid'ah dolalah gitu tuh. Jangan sampai kita membuka pintu. Kenapa? Begini saat sebab kalau ada gagal ntar makanannya habis. Buat muadzin khususin deh, teh manisnya, kormanya, pacar Cinanya, khususin buat dia deh. Udah azan yang benar, jangan ketakutan habis. Kan sebelum azan kan minum dulu. Ya, minum azan, nggak mati kita. Jangan ketakutan. Kan ya Allah berapa lamanya azan? Ya. Habis azan baru deh. Nah, kadang-kadang mengada-ngada kita. Nah, ini hadirin sekalian, menyegerakan berbuka. Ya, kias di masyarakat kita kolak, pacar Cina, manis-manis. Nah, kias kepada korma tuh. Sebab kalau lemas kan kita kalau makan yang manis kuat, jadi ada tenaga. Air putih menetralisirnya. Gitu ya. Maka Nabi korma, amin, air putih. Kalau kedapatan korma, kolak manis makan nggak apa-apa. Ya. Yang paling afdal beli deh korma. Ya. Biar kita nggak punya tanaman korma banyak di Tanabang korma. Mau yang dari Mesir ada, mau unik ada. Mesir ada dari Tunisia, masya Allah. Hadirin. Kemudian sunnah dalam ibadah puasa sahur. Sahur ini jangan sampai kita remehin. Kenapa? Ada satu hadis, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Itu kata Nabi. Ya. Jadi demikian. Saat bangun udah imsak 5 menit lagi azan, udah gak bakal sempat dimakan. Gimana? Kenyang tadi? Ya udah masih kenyang sih. Minum jangan sampai nggak sahur. Minum air putih niatin sahur. Kata Nabi, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Ya. Dalam satu hadis Nabi bersabda, sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Jadi kita minum nih, niatin sahur, jadi sahur, dapat pahala. Ya, semangat mengamalkan sunnah itu. Ada cuman ini ya. Jadi alhamdulillah ada satu bid'ah hasanah. Kalau puasa apa itu? Imsak. Waktu imsak telah tiba. Oh, bid'ah itu. Bid'ah hasanah itu. Manfaatnya tadi. Manfaat luar biasa. Kenapa? Kita kalau imsak lagi. Coba ya azan. Makanan di mulut masih banyak. Tuh, enak tuh. Tapi kalau lagi imsak kan kita masih ada jeda. Alhamdulillah, imsak masih ada 10 menit nih. Kita bisa perkirain kan, wah 10 menit lagi. Nah, ya. Jadi beberapa menit, 5 menit atau 5 menit sebelum azan, pastikan udah betul-betul bersih mulut kita. Ya, jangan sampai azan mulut masih ada makanan. Jadi maka idealnya kenapa ulama di negeri kita ngadain semacam imsak di sini? Ini karena ada hadis isyarat ke arah sana, ya, ke arah yakni masalah imsak di sini. Ini riwayatnya Imam Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahara. Nabi ame Zaid bin Thabit sahur. Nabi ame Zaid bin Thabit sahur.
Udah rapi keduanya dari sahur, kemudian ya Nabi pun berdiri dan sholat. Kami nanya sama Sayyidina Anas nih, berapa jarak antara sholatnya Nabi dengan sahurnya Nabi? Asli masuk dalam sholat subuh gitu. Habis rapi sahur ke sholat subuh berapa lama kira-kira? Sayyidina Anas bin Malik jawab, qadra ma yaqra'u rajulu 50 ayatan. Ya, itu dengan jarak seperti seseorang baca 50 ayat. Ayat yang sedang deh, bukan ayat kayak ya seperti inna a'tainakal kautsar, itu pendek kan ya. Kalau 50 ayat kan sedang tuh. Ya mungkin bisa sampai 10 menit. Nah, seperti itu. Ya jarak 50 ayat. Habis rapi makan sahur, baca 50 ayat, masuk subuh. Nah, jadi mesti ada jeda tuh. Nah, jadi alhamdulillah, makanya di masjid kita udah rapi, sebelum azan udah pada di masjid. Orang udah imsak. Ya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan tarhim. Kan kita tarhim. Astagfirullahaladzim. Ya, kan paling bagus kalau pengen subuh kita baca apa? Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal mu'minat wa muslimin wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini pernah diijazahin ame anaknya Walid Habib apa nih? Habib Abdurrahman Asegab Tebet Bukit Duri, ada anaknya Habib Ali, almarhum Habib Ali yang baru kemarin meninggal ya, SBB. Habib Ali ijazahin. Saya ingat waktu lagi ngaji di Masjid Asy-Syafi'un Awaludin. Nah, begitu baca nih, pengen subuh. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku ya untuk aku dan kedua orang tuaku. Kan penting nih. Habis kita wajib aja. Jadi setiap orang yang punya hak buat kita, terus muslimin muslimat semuanya kita minta ampun. Subhanallah. Nah, baru umat Nabi Muhammad. Kenapa ya? Karena umat Nabi Muhammad kita enggak kalah anak dulu. Apa ya? Kita doain terus umat Nabi Muhammad. Makanya hati-hati tuh ngomong umat Nabi Muhammad. Ya, ini hadirin sekalian. Jadi penting ya tahim. Tahim makanya itu maknanya adalah minta ampun sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, ashar itu sahur. Ya. Hum yastaghfirun, mereka memohon ampun. Jadi tepat gak ada imsak? Tepat kan? Maksudnya udah tahan, imsak kan harus tahan. Udah pengen 10 menit, udah jangan pakai makan lagi, ke masjid pada. Begitu. Nah ya, demikian apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Masih kita lanjutkan ya. Nanti terus sampai fikih zakat. Insyaallah kita bakal nyampe beberapa kali pertemuan ke depan. Semoga yang kita pelajari ini ada manfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang lurus, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari ini. Wallahu a'lam bishawab.